di KUHP yang lama ya, seseorang warga negara yang berurusan dengan hukum baru bisa didampingi advokat ketika statusnya sudah menjadi tersangka. Jadi kalau dipanggil, ada seseorang dipanggil baru sebagai saksi, itu nggak wajib didampingi oleh advokat. Nah, di KUHP yang baru, seseorang sejak awal bisa didampingi oleh advokat, bahkan ketika belum berstatus sebagai saksi, baru pemberi keterangan pun sudah bisa didampingi oleh advokat. Nah, di KUHP lama juga aturannya seorang advokat itu hanya bisa duduk, mencatat dan mendengar, nggak bisa debat, nggak bisa berargumentasi. Sementara di KUHP baru, advokat bisa menyampaikan keberatan, dan keberatannya itu harus diakomodir dalam BAP. Jadi kita bisa membayangkan nanti advokat kita seperti advokat di film-film Amerika, bisa debat dengan penyidik membela kepentingan kliennya. Ya, tepuk tangan dong. Ya, teman-teman. Kemudian penguatan pra peradilan. Nah, ini penting nih, teman-teman. Di KUHP lama itu pra peradilan itu sangat terbatas ya, mengenai hak sah tidaknya penangkapan dan lain sebagainya. KUHP yang baru ini sangat progresif yang bisa dilakukan pra peradilan. Yang pertama, sah atau tidaknya upaya paksa. Kemudian sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya permintaan ganti rugi, sah atau tidaknya penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Kemudian penuntutan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Nah, yang ini yang saya sebutkan terakhir itu dikenal dalam bahasa Inggrisnya itu undue delay. Jadi kalau kita melaporkan perkara ke aparat penegak hukum, kadang-kadang bertahun-tahun nggak diproses, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dengan KUHP yang baru, maka hal tersebut menjadi objek pra peradilan. Kita bisa ajukan gugatan pra peradilan agar hakim memutus agar laporan kita bisa ditindaklanjuti. Lalu soal permohonan penangguhan penahanan dan pembantaran penahanan juga menjadi objek KUHP.